satu sisi dari kehidupan Nabi yang akan kita jadikan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Dan Rasul telah ajarkan kepada kita tentang arti tujuan hidup yang sebenarnya. Sebetulnya apa sih tujuan hidup kita ini? Kita hidup ini mau apa? Mau ngapai kita hidup ini? Sebenarnya apapun sukunya, apapun agamanya, apapun bangsa dan bahasanya, tujuan hidup manusia itu sama. Apa Ustaz? Ingin merasakan bahagia dalam hidup. Itu saja muara tujuan dari apapun yang dilakukan manusia. Dan Rasul sudah didik kita, ajarkan kita bagaimana meraih bahagia itu. Itu tercermin dari doa yang selalu kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin bahagia di dunia, kita ingin bahagia di akhirat. Pernah kawan saya cerita, dia sholat sama istrinya, jamaah, dia jadi imam, selesai berdoa, suaminya acungkan tangan, minta bersalaman, istrinya nggak mau nyalami. Sudi aku salaman sama abang. Kok kayak gitu, ini kan kita baru selesai sholat, apa maksud abang rupanya? Apa masalah deh, abang berdoa dari tadi asik, Hasanah, Hasanah aja yang abang panggil. Rupanya Hasanah tuh mantan lakinya dulu. Cemburu dia, nama dia Aminah, maksudnya doanya suruh tukar Rabbana atina fid dunya aminah wa fil akhirati aminah. Suka hati dia saja pula. Cita-cita kita cuma satu, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ingin bahagia di dunia, kita ingin bahagia di akhirat. Ada orang pergi pagi pulang petang kerja tidak mengumpulkan harta. Tujuan akhirnya apa Ustaz? Dia ingin bahagia dengan hartanya. Kenapa orang sanggup jual ladang, gadekan rumah, jual mobil untuk duduk jadi anggota dewan? Dia ingin bahagia dengan jabatannya itu. Walaupun terakhir tak dapat, pakai jas, pakai dasi, pakai selop lain sebelah, bawa map, waktu stres karena nggak berhasil duduk. Kenapa laki-laki menikah dengan perempuan? Dia ingin bahagia dengan pernikahannya itu. Kenapa sesudah menikah ingin punya anak? Dia ingin bahagia dengan kehadiran anaknya itu. Kenapa orang berkarir ingin meraih jabatan yang tinggi? Dia ingin bahagia dengan jabatan itu. Sebenarnya tujuan akhir manusia dalam hidup ingin meraih kebahagiaan. Cuman sayangnya orang sekarang selalu mengukur kebahagiaan itu harta, pangkat, jabatan, kedudukan yang tinggi. Nabi Muhammad coba lihat, rumah 4x4, dinding tepas, atap nipah. Nabi tidur di anyaman pelepah kurma. Setiap bangun pagi memerah ini wajah pipi Nabi ini, membekas anyaman pelepah kurma itu di pipi Nabi. Tapi Nabi berani berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nggak sedikit orang sawahnya luas membentang, pabriknya tinggi menjulang, kesana kemari naik kapal terbang, uangnya numpuk di bank, kalau makan pakai rendang ditambah udang dan empek-empek dari Palembang. Tapi sayang, walau dia bergelimang uang, hidupnya tak pernah senang dan tenang. Kenapa Ustaz? Karena ternyata suaminya mata keranjang dan tertangkap melarikan istri orang. La ilaha illallah. Ternyata banyak juga orang bergelimang harta, hidupnya nggak bahagia. Jadi jangan anggap harta itu satu-satunya alat yang buat orang bahagia, tidak. Harta itu bukan tujuan hidup. Harta hanya alat untuk mencapai tujuan hidup. Tujuan hidup apa Ustaz? Itulah tadi, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Gak jarang juga ada orang tinggal dalam kemewahan malah batinnya gak tenang. Ada kadang-kadang begitu. Rumahnya mewah, tidur gak tenang malam. Nonton acara drap hukum di SCTV, kasus perampokan rumah mewah. Yang dirampok digorok lehernya di Jakarta sana. Rumah dia mewah, gak tenang dia tidur. Dipanggilnya istrinya, oh dek, apa bang? Udah kau kunci semua pintu. Udah bang, abang kok pucat bang, kau tengok lah itu di TV itu, gila kali rampok-rampok sekarang nih, main gorok-gorok aja.
Apa yang dirampoknya bang? Rumah itu, rumah mewah. Itulah bang, abang pun tahap apa buat rumah besar-besar kali. Aku nggak tenang di rumah nih, apalagi kalau abang udah pergi kerja. Kayak mana lah kayak gini nih, aku pun lama-lama gelisah di rumah nih bang. Udah dek, besok kita pagar aja tinggi-tinggi. Panggil tukang pagar tinggi, belum tenang juga. Kasih kaca lagi di atas pagar tuh. Nggak tenang juga, kawat duri lagi naik. Akhirnya tersiksa dia. Udah kawat duri naik, ngeri nih bang, maling banyak akalnya. Ini aja bisa diakalinya. Ambil satpam, jaga pintu depan. Jaga depan masuk dari belakang bang. Ambil satpam satu lagi, jaga belakang. Di dua-dua ketiduran, malingnya masuk bang. Beli anjing 3 ekor. Terakhir satpamnya nggak bisa jaga sih, dikejar-kejar anjing aja satpam deh. Jadi ternyata kebahagiaan itu tidak harus diukur dengan melimpahnya harta. Bukan karena harus adanya pangkat yang tinggi, jabatan dan kedudukan yang tinggi. Jadi sebenarnya yang membuat Rasul bahagia dalam hidup itu Ustadz, apa Ustadz? Karena Rasulullah SAW telah memperoleh keberkahan di dalam hidupnya. Ini yang utama. Jadi sebenarnya harta bukan perkara banyaknya, tapi berkahnya. Anak bukan perkara banyak, tapi berkah. Apalah artinya harta banyak, tapi batin nggak tenang. Harta banyak, tapi rumah tangganya selalu dalam kekacauan. Ada orang anaknya 9, yang 3 agen narkoba, yang 3 lagi kebetulan tertangkap nyuri kereta, yang 3 lagi nyuri pipa di Pertamina. Ini kan dah mau kiamat nih ayahnya yang kayak gini nih. Biarlah anak orang cuma 3, tapi yang 1 pegawai yang beriman, yang 1 guru yang soleh, yang 1 ustadz kayak aku. La ilaha illallah. Kan bahagia kali orang tuanya itu. Apalah artinya harta yang melimpah, tapi harta itu tidak mendatangkan keberkahan. Banyak juga orang hartanya miliaran, tapi tinggalnya di penjara. Tangkap KPK. Mungkin kita uang nggak pernah sampai miliaran, tapi alhamdulillah tiap hari kumpul sama keluarga. Orang azan di masjid kita bisa datang sholat berjamaah. Yang kita cari hidup ini bu, bukan banyak, tapi berkah.